ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل للعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Teman-teman pecinta ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu nahwu yang kita baca dari kitab An-Nahwu At-Tatbiki. Di sini kita ingin mengingatkan bahwasanya kitab yang kita baca itu adalah kitab yang berjudul An-Nahwu At-Tatbiki karya Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz. Ada kitab yang hampir mirip dari kitab ini atau dengan kitab ini yang lebih dahulu disusun, yaitu yang berjudul Tatbikun Nahwi. Tatbikun Nahwi. Ini bukan kitab tersebut. Kitab yang kita baca adalah kitab yang ditulis oleh Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah mendapatkan banyak faedah dari ulasan muallif hafizahullahu ta'ala tentang al-fa'il. Banyak faedah yang kita dapatkan dari mulai definisinya, dari mulai contoh-contohnya, kemudian catatan-catatan yang diberikan oleh muallif hafizahullahu ta'ala, sehingga kita lebih mengetahui, lebih paham tentang pembahasan fa'il ini. Nah, kemudian pada video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan masih tentang pembahasan fa'il. Masih tentang pembahasan fa'il, yaitu tentang aqsamu al-fa'il, jenis-jenis fa'il. Dalam artian fa'il itu bisa terbuat dari apa saja. Langsung saja kita baca dari kitab An-Nahwu At-Tatbiki halaman 368 di halaman kitabnya, atau 369 di halaman PDF-nya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala aqsamul fa'il, macam-macam fa'il. Macam-macam fa'il di sini yang dimaksud adalah fa'il terbuat dari apa saja, tersusun atau terbuat dari apa saja. Beliau mengatakan ya'til fa'ilu shorihan wa mu'awwalan bis shorihi. Fa'il datang dalam bentuk shorihan, isim yang shorih, isim yang jelas. Shorih itu adalah jelas. Nanti akan didefinisikan oleh muallif apa yang dimaksud dengan shorih. Kemudian yang kedua, wa mu'awwalan bis-shorih. Dan fa'il juga, yang kedua adalah fa'il juga datang dari takwilan menjadi isim shorih. Berarti asalnya dia bukan isim, gabungan, nanti akan dijelaskan oleh mu'alif antara huruf masdar dan kata setelahnya, ditakwil menjadi masdar. Ditakwil menjadi masdar. Nah, masdar itulah nanti yang akan menjadi fa'ilnya. Sehingga di sini ada dua jenis dari fa'il. Yang pertama adalah isim shorih, yang kedua adalah muawwal yang ditakwil bis shorih menjadi isim shorih. Sebenarnya terkait dengan pembahasan takwilan ini, ditakwil menjadi masdar, itu sudah kita lewati dalam banyak pembahasan. Ada dalam pembahasan mubtada, ada dalam pembahasan yang lainnya yang sudah kita lewati. Ada memang perangkat-perangkat atau kita katakan huruf yang disebut sebagai huruf masdar, yang nanti huruf masdar tersebut dengan
kata setelahnya atau isim setelahnya atau dengan fiil setelahnya, itu ditakwil menjadi masdar. Nah, masdar inilah nanti yang bisa menjadi mubtada, bisa menjadi fa'il. Karena kita tahu persyaratan fa'il itu harus berupa isim, sehingga huruf tidak bisa menjadi fa'il, fi'il tidak bisa menjadi fa'il. Tetapi takwilan huruf dan fi'il atau huruf dan isimnya itu nanti bisa diubah menjadi masdar sehingga nanti di-i'rab menjadi fa'il. Baik, langsung saja kita mulai. Beliau menjelaskan dari jenis yang pertama, awalan al-fa'ilu as-sharih. Yang pertama adalah fa'il yang sharih. Apa itu fa'il yang sharih? Mu'allim mengatakan huwallazi la yahtaju ila ta'wilin liyuhkama alaihi bi annahu ismun kal a'lami. Dia ini semua kembali ke fa'il yang sharih. Dia, yaitu fa'il yang sharih adalah, nah berarti huwa di sini mubtada, alladzi menjadi khobarnya. Dia, yakni fa'il yang sharih adalah yang tidak membutuhkan, ini tidak butuh dia ila ta'wilin, kepada proses penakwilan, liyuhkama alaihi, untuk dia itu dihukumi, bi annahu ismun, sebagai isim. Jadi untuk dihukumi sebagai isim, dia tidak perlu proses. Memang langsung dari asal pembuatannya, asal lafadznya itu adalah isim. Kal a'lami, contohnya seperti isim-isim alam. Kita contohkan nama orang, Muhammadun. Jadi Muhammadun untuk menjadi isim dia tidak perlu proses, karena memang dari asalnya Muhammad ini adalah isim. Termasuk di sana Muhammadun, Aliyun, Zaidun, atau nama tempat seumpama Makkah, Jakarta, atau yang lainnya, itu dihukumi sebagai isim tanpa proses. Nah, inilah yang disebut isim sharih, isim yang jelas-jelas isim. Wad dhamair, demikian pula isim dhamir. Demikian pula isim dhamir. Dhamir kata ganti, seperti huwa untuk munfasilnya, atau hu untuk muttasilnya. Ini jelas-jelas isim. Jadi kalau orang yang baru belajar ilmu nahwu saja, dia ditanya seumpama Muhammadun isim atau fiil, maka langsung dia menjawab isim. Dhamir huwa seumpama dia isim atau fiil, langsung dikatakan isim tanpa proses. Wa asma'il isyarati, isim-isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk, dan ini sudah kita lewati semua, walhamdulillah. Isim alam, isim dhamir, isim isyarah sudah kita lewati semua dalam pembahasan kitab Nahwu Tatbiki ini. Wal asma'i al mausulati, demikian pula isim-isim mausul. Isim mausul baik yang khusus, baik yang umum, ini semua adalah isim. Nah, isim yang jelas-jelas isim, tanpa proses apapun dia tetap dihukumi isim. Nahwu contohnya adalah hadara Muhammadun, telah hadir Muhammad. Nah, Muhammad di sini adalah fa'il, dan dia lafadz yang berupa isim. Untuk dihukumi sebagai isim tanpa perlu proses, memang sudah demikian. Muhammad dari asalnya memang sudah isim. Ya, ini alam. Ini contoh dari isim alam. Kemudian jaa alladzi akramani, telah datang orang yang dia memuliakan aku. Nah, alladzi di sini adalah fa'ilnya, telah datang. Siapa yang datang? Alladzi, orang yang. Maka kalau kita i'rab di sini alladzi adalah isim mausul, mabni ala sukun, mabninya di atas sukun, mahalnya rafa karena sebagai fa'il. Karena sebagai fa'il. Taib. Kemudian di sini najaha haula'i. Haula'i isim isyarah, kata tunjuk, telah berhasil mereka ini. Nah, haula'i adalah fa'il marfu.
Wa alamatu, atau dia kita katakan ismu isyarah, dia adalah isim isyarah mabni alal kasri, mabninya di atas kasrah, fi mahalli raf'in, mahalnya rafa sebagai fa'il. Ini fa'ilnya. Nah, dan sudah kita pelajari dalam pembahasan isim isyarah bahwa yang menjadi isim isyarah itu adalah ulai, haknya disebut hak tanbih. Nah, kemudian mu'allif mengatakan al-fa'ilu al-mudmar. Al-mudmar secara arti itu adalah yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Al-mudmar. Ini al-mudmar itu sama dengan domir. Sama dengan domir. Kata ganti. Fa'il dari mudmar. Yang pertama yakunu domiron muttasilan. Fa'il itu bisa berupa dhamir muttasil. Yakunu dia fa'il, ini dhamiron. Dhamiron mansub dikarenakan dia khobarnya yakunu. Kalau muttasilan na'atnya. Sehingga berupa dia adalah dia fa'il ini berupa dhamir muttasil. Contohnya katabtu. Katabtu ini adalah dhamir muttasil. Nah, dia menjadi fa'il. Menjadi fa'il ini termasuk isim sharih. Katabtu, kita sudah pelajari bahwa kataba ketika bersambung dengan tak fa'il atau dalam istilah lain dhamir rafa mutaharrik, dhamir rafa, itu dia mabni ala sukun seperti katabtu, katabta, katabti. Ini adalah tak fa'il. Sama juga ketika musannanya atau ketika jamaknya katabtuma, katabtum, katabtunna. Kataba, yani alifnya ini, alif isnain ini, katabu waw jamaah, atau uktubi ya mukhatabah, katabna na fa'ilin, na jama' fa'il, kemudian katabna ini nun inas. Ini semua adalah dhamir muttasil. Disebut muttasil bersambung karena secara penulisan bersambung. Nah, ini bersambung dia, ketika ditulis bersambung. Semuanya adalah isim dan di'rab sebagai fa'il. Di sini sebagai fa'il. Kemudian B wa yakunu dhamiron mustatiron. Demikian pula fa'il bisa berupa dhamiron mustatiron. Dhamir yang mustatir, yang tersembunyi. Contohnya adalah Muhammadun kataba. Muhammadun kataba. Nah, ini kita sudah pelajari pada video sebelumnya bahwa fa'il tidak boleh berada sebelum fi'ilnya. Berarti kalau prosesnya seperti ini, Muhammadun kataba, Muhammad menulis, dan kataba di sini itu kalau kita artikan Muhammad cocok dia jadikan sebagai fa'il, cocok memang karena yang menulis Muhammad telah menulis Muhammad, Muhammad telah menulis. Maka kita i'rab dia sebagai mubtada, bukan sebagai fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir yang ada di sini. Oleh karena yang mu'allim mengatakan al-fa'ilu dhamirun mustatirun. Fa'il adalah dhamir mustatir, takdiruhu huwa, yaitu dhamir yang disembunyikan itu adalah huwa. Disembunyikan di dalam kataba. Contoh yang lain, Fatimatu katabat. Fatimatu katabat. Kenapa mu'allif mendahulukan Fatimah dan Muhammad, tidak mengatakan katabat Fatimatu atau kataba Muhammadun? Karena beliau sedang mencontohkan fa'il yang mustatir atau fa'il dari dhamir yang mustatir. Kalau seandainya Fatimatu disebutkan belakangan katabat Fatimatu, maka Fatimah lah yang menjadi fa'ilnya. Berarti tidak cocok dengan pembahasan ini. Beliau di sini ingin mencontohkan fa'il yang terbuat dari dhamir mustatir, sehingga beliau dahulukan Fatimahnya agar nanti dia di-i'rab sebagai mubtada. Katabat, kataba, kalau kita i'rab, kataba adalah fi'lun madhi mabniun alal fathi, mabninya di atas fathah. Nah, mabninya di atas fathah. Nah, ini tak, ini namanya tak ta'nis sakinah, atau bisa juga kalau kita mengirobnya kita katakan harfun lit ta'nits, huruf yang menunjukkan muannasnya fa'il.
Mana fa'ilnya? Maka wa fa'iluhu boleh, wal fa'ilu juga boleh. Adalah dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Takdirnya adalah hiya. Di dalam kata ba ini disembunyikan dhamir mustatir. Hiya. Aktubu, aku sedang menulis. Ai ana aktubu, aku sedang menulis maksudnya. Nah, di dalam aktubu ini ada dhamir yang wajib disembunyikan. Kalau kita i'rab, aktubu fi'lun mudhari marfu, karena tidak ada amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Tanda rofaknya adalah dhammah. Kemudian kita i'rab fa'ilnya, wa fa'iluhu boleh, wal fa'ilu boleh. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang disembunyikan di dalamnya hukumnya wajib wujuban, takdirnya adalah ana. Dhamir yang disembunyikan adalah ana. Anta taktubu, taktubu juga sama, kamu. Di situ ada dhamir anta. Naktubu juga sama, ada dhamir nahnu. Uktub, tulislah olehmu. Ini juga ada dhamir yang tersembunyi di dalamnya, yaitu anta. Uktub fi'lu amrin, dia fi'il amr, mabni ala sukun, mabninya di atas sukun. Nah, tayyib. Ini mabni ala sukun. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir fi, dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, semuanya. Nah, ini semuanya adalah contoh fa'il yang terbuat dari dhamir. Dhamir muttasil. Jadi dhamir muttasil ada yang baris, ada yang mustatir. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ada yang nampak seperti katabtu, ini nampak. Kalau kita baca ada, kalau kita tulis pun ada. Tapi ada yang mustatir, tersembunyi. Kalau kita baca tidak ada dhamirnya, kalau kita tulis juga tidak ada dhamirnya. Kemudian jim, c, wa yakunu dhamiran munfasilan, fa'il juga bisa terbuat dari dhamir munfasil. Dhamir munfasil juga bisa. Nah, contohnya adalah nahu di sini mudhaf. Kemudian kita baca qauli, mudhaf ilaihi, nahu qaulihi ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Nah, di sini ada adat istisna, tetapi karena sebelumnya ada nafi, maka bisa dibaca dia sebagai fa'il, karena memang amil menuntut demikian. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali hanya dia. Nah, huwa di sini adalah fa'il bagi ya'lamu. Ya'lamu di sini fa'ilnya mana? Huwa. Nah, huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Huwa adalah dhamir munfasil yang mabni di atas fathah, mahalnya rafa karena sebagai fa'il. Wa qaulihi, atau qaulihi ta'ala yang kedua, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa dhamir munfasil ketika dia menjadi fa'il itu dalam konteks seperti ini, istisna nafi. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci perbendaharaan ghaib. Mafatihu mubtada muakhar, indahu khabar muqaddam, dia mudhaf, ini mudhaf ilaih, ini la nafiyah, ya'lamu fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya dhammah. Kemudian ha, ini dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi ha. Illa di sini adalah harfu istithna'in mabni ala sukun, huruf istisna mabni ala sukun. Kemudian huwa ini adalah fa'il ya'lamu, fa'ilnya ya'lamu. Dia dhamir munfasil mabni ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Cara mengirabnya sama. Cara mengirab dhamir itu seperti yang kita sebutkan, ada 3 langkah. Yang pertama sebutkan jenis dhamirnya, apakah dia muttasil atau munfasil.
Yang kedua sebutkan mabninya, mabni di atas apa, kemudian fi mahalli apa, kedudukan dia di dalam kalimat itu apa, apakah rafa, fa'il, ataukah nasab, maf'ul bihi, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah hadis Nabi SAW, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Fa innahu la yaghfiru adzunuba, maka di sini innahu, fa innahu la yaghfiru dzunuba, biasanya di sini jumlah ta'lil ya. Biasanya di i'rab seperti itu, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kenapa kita menyebutkan jumlah sebelumnya? Karena ta'lil ini. Nah, jumlah secara keseluruhannya ini namanya ta'liliyah. Nah, di sini inna ini yang kita ketahui dia menasabkan mubtada, khobarnya adalah jumlah setelahnya, jumlah fi'liyah ini. Kemudian la di sini adalah nafiyah, yaghfiru fi'il mudhari, adz-dzunuba maf'ul bihi, illa huruf istisna, anta dhamir munfasil mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Ini fa'ilnya, fa'il bagi yaghfiru. Nah, kemudian yang keempat, qaulika, contohnya juga adalah ucapanmu, ma hadara illa anta, ma qama illa huwa, ma hadara illa anta. Nah, tidaklah hadir kecuali kamu, ya. Ini ma di sini sama manafiyah, hadara fi'il madhi mabni al fathi, illa huruf istisna, anta fa'ilun marfu'un, dengan cara pengirapan dhamir ya. Ma qama illa huwa sama juga, ma adalah manafiyah, qama fi'il madhi mabni alal fathi, illa huruf istisna, atau bisa disebut secara umum adat istisna, tapi karena di sini dia huruf langsung bisa katakan harfu istitsnain. Kemudian huwa di sini adalah fa'ilnya. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah contoh-contoh yang dibawakan oleh muallif yang menunjukkan bahwasanya fa'il itu bisa terbuat dari isim sharih, isim yang jelas-jelas isim, yang untuk mengetahui bahwa lafadz itu adalah isim tidak perlu membutuhkan proses. Nanti ada jenis yang kedua, fa'il yang terbuat dari al-mu'awwal bis-sharih, masdar yang dia dihukumi masdar setelah proses penakwilan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.